Oke teman-teman semua, kembali bersama saya Kovino dalam channel Go Tutorial. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai alat optik, dan ini adalah bagian yang kedua. Kita akan bahas tentang alat optik mikroskop. Ya, jangan di skip teman-teman supaya teman-teman bisa lebih tahu secara mendalam tentang bagaimana perhitungan di mikroskop ini. Oke, saya langsung pada konsepnya ya teman-teman. Jadi kalau ada mikroskop, itu pembentukan bayangannya bisa digambarkan seperti ini. Ya, jadi di sini ada dua kondisi. Yang bagian atas adalah ketika mata tidak berakomodasi, itu bayangan akan dibentuk di tak hingga. Sedangkan kalau mata kita dianggap berakomodasi maksimum, itu akan terbentuk bayangan di suatu titik, gitu ya, seperti itu. Nah, di mikroskop nanti perhitungannya adalah kita akan menghitung dua hal, yaitu panjang tabung. Panjang itu dari lensa objektif dan okuler, segini ini panjang ya teman-teman, dan juga nanti perbesaran. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi kalau panjang mikroskop itu untuk mata tidak berakomodasi itu akan dirumuskan D sama dengan S aksen objektif ditambah FOK. Sedangkan perbesarannya itu S aksen objektif dibagi S objektif dikalikan dengan titik dekat per FOK. Ya, sedangkan kalau berakomodasi maksimum itu FOK-nya tinggal kita ganti dengan SOK, dan di sini rumus perbesarannya PP per FOK-nya itu kita tambah 1. Ya, seperti itu. Nah, tapi akomodasi maksimum biasanya ada tambahan data ini teman-teman. Ini penting. S aksen OK sama dengan minus PP. Ya, nah kita langsung terapkan di soal. Oke. Sebuah preparat berada 1 cm di muka lensa objektif. Jarak fokus lensa objektif adalah 0,9 cm. Mata pengamat berada di belakang lensa okuler yang fokusnya 5 cm. Jika titik dekat mata 30 cm, hitung panjang dan perbesaran mikroskop jika mata tidak berakomodasi. Oke, dari sini kita data dulu data-datanya. Ada SOP, S terhadap objektif itu 1 cm, lalu fokus lensa objektifnya adalah 0,9 cm. Ya, lalu kemudian kita punya fokus lensa okulernya adalah 5 cm dan titik dekat matanya anggap saja 30 cm. Nah, di sini kita bisa mencari dulu S aksen OB. Ya, caranya adalah kita terapkan rumus SMP teman-teman, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Ya, sehingga dari sini kalau kita mencari 1/S aksen OB itu akan menjadi 1/F dikurangi 1/S. Ya, dari sini kita bisa samakan penyebut menjadi 9, maka di sini akan menjadi 10 min 9 dapat 1/9. Ya, otomatis akan dapat 1/S aksen OB-nya 1/9, berarti S aksen OB-nya didapat 9 cm. Ya, dengan seperti itu tinggal kita menjawab D. D itu untuk mata tidak berakomodasi, itu rumusnya S aksen OB ditambah FOK, didapatlah 9 ditambah 5 menjadi 14 cm. Sedangkan perbesarannya itu S aksen OB dibagi SOB dikalikan titik dekat dibagi FOK. Ya, kita masukkan S aksen OB-nya adalah 9/1 dikalikan 30/5 ya teman-teman. Jadi ketemu 9 dikali 6 menjadi 54 kali. Jadi mikroskop itu akan membesarkan sebesar 4 kali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau matanya berakomodasi maksimum? Ya, jadi tadi soal ini anggap aja ini soal B ya teman-teman. Nah, soalnya sama tapi ditanyakan dengan mata berakomodasi maksimum. Data tadi kita gunakan ya teman-teman. Kita sudah punya SOB-nya tadi 1 cm dan kita sudah punya S aksen OB-nya itu 9 cm. Ya. Nah, kalau ada berakomodasi maksimum, ingat kita harus tambahkan data S aksen OK itu adalah minusnya OPP. Sehingga di sini kita masukkan S aksen OK adalah min 30, sedangkan kita punya FOK-nya itu 5 cm. Di sini kita akan mencari SOK dulu teman-teman. Pakai rumus tadi lagi, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Sehingga kita bisa mencari 1/S itu 1/F, F-nya 5 ya, dikurangi 1/S aksen. S aksennya min 30. Kita samakan penyebut menjadi 30. Di sini akan menjadi 6 plus 1 ya, sehingga ketemu 7/30. Artinya SOK-nya akan ketemu 30/7 cm. Nah, baru setelah ketemu SOK kita terapkan rumus untuk mencari D. Itu rumusnya adalah S aksen OB ditambah F
SOK, S aksen OB-nya 9 ditambah 30/7 ya. Kalau nanti kita jadikan per 7 semua, ini jadi 63 plus 30/7 atau ketemu 93/7 cm. Nah, sedangkan untuk mencari perbesaran, rumusnya S aksen OB per SOB dikalikan PP per FOK plus 1. Jadi kita dapatkan 9/1 dikalikan 30/5 ditambah 1. Kita dapatkan 9 dikali 7 menjadi 63 kali, seperti itu ya. Jadi nggak ribet teman-teman ya, mikroskop itu kalau dibedah tidak ribet. Yang ini hanya hitungan simpel. Oke, satu contoh soal lagi. Sebuah mikroskop memiliki jarak titik api objektif 2,0 cm, lalu sebuah benda diletakkan di bawah objektif pada jarak 2,2 cm. Panjang mikroskop 24,5 cm dan pengamatan dilakukan tanpa akomodasi. Jika pengamat bermata normal dengan titik dekat 25 cm, maka perbesaran maksimum ya teman-teman. Oke, kita data dulu yang sudah ada adalah titik api. Titik api adalah fokus ya. Jadi fokusnya objektif adalah 2 cm, lalu benda diletakkan di lensa objektif itu kita anggap SOP ya. Lalu kemudian kita punya D ya, D-nya itu 24,5 cm. Di sini seperti biasa kita akan cari S aksen dulu teman-teman ya. Dicari dengan 1/FOB dikurangi 1/SOB. Kita gunakan angkanya, tinggal dimasukkan menjadi 1/2 dikurangi 1/2,2. Kalau kita samakan penyebut menjadi 22 saja supaya mikirnya gampang. Ini 11 dikurangi 10 akan didapat 1/22. Sehingga di sini mendapat data S aksen OB adalah 22 cm. Nah, lalu kita punya data D. D itu kalau tanpa akomodasi dirumuskan S aksen OB ditambah FOK ya. Nah, D-nya kita sudah punya 24,5 cm, S aksen OB-nya 22 cm, FOK-nya kita belum tahu. Sehingga kita mendapatkan FOK-nya adalah 24,5 dikurangi 22, dapatlah 2,5 cm. Nah, terakhir kita tinggal mencari perbesaran maksimum. Nah, kalau ditanya perbesaran maksimum itu artinya kita gunakan pada saat dia berakomodasi maksimum ya, berakomodasi rumus maksimum. Rumusnya adalah S aksen OB dibagi SOB dikalikan PP per FOK ditambah 1. Oke, jadi di sini kita masukkan rumusnya. S aksen OB-nya 22, SOB-nya 2,2, PP-nya 25 per FOK-nya 2,5 ditambah 1. 22 dibagi 2,2 adalah 10, 2,25 dibagi 2,5 adalah 10, ditambah 1 itu 11. Sehingga 10 dikali 11 ketemulah 110 kali perbesarannya. Nggak ribet ya teman-teman, hitungan mikroskop itu cukup gampang sekali ya. Jadi cuman teman-teman harus sabar untuk menghitung dan teliti saja. Oke, itu pembahasan kita mengenai mikroskop. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya kami bisa terus menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.